Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romano Putra Nugra dengan NIM 33372400059 dari Universitas Untita, jurusan Informatika. Di sini dengan mata kuliah struktur data ingin menjelaskan materi queue atau antrian. Pertama-tama kita jelaskan dulu apa agendanya hari ini. Apa yang akan dijelaskan oleh saya materinya, yaitu kita akan menjelaskan pendahuluannya, struktur data dan representasinya, operasi dasar, implementasi, queue, diagram, dan contoh program atau tugasnya. Apa itu queue? Queue adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, yaitu elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Queue dapat diibaratkan sebagai antrian di loket. Orang pertama yang datang akan dilayani lebih dahulu. Orang baru masuk ke antrian di belakang. Nah, queue itu banyak digunakan dalam sistem antrian pelanggan, manajemen tugas dalam sistem operasi, dan buffering data dalam jaringan. Karakteristik queue apa? Pertama, yang tadi sudah dijelasin, FIFO, first in first out. Lalu kedua, operasi dilakukan pada dua ujung. NQ menambah elemen di belakang, lalu DQ menghapus elemen di depan. 3. Bisa diimplementasikan dengan array atau linked list. 4. Memiliki dua pointer utama, front menuju ke elemen pertama, rear menuju ke elemen terakhir. Nah, bagaimana queue direpresentasikan dalam memori? Queue dapat direpresentasikan dalam dua cara. Yang pertama menggunakan array, static queue yang dengan karakteristiknya itu memiliki ukuran tetap. Nah, jika penuh tidak bisa menambah elemen lagi, atau queue overflow. Kedua, menggunakan linked list atau dynamic queue. Karakteristiknya bisa tumbuh secara dinamis sesuai kebutuhan, lalu tidak ada batasan ukuran kecuali memori komputer. Nah, contoh queue dengan ukuran 5 atau ini gambarannya. Misalnya kita punya indeks 5 gitu, dari 0 lalu ke 4 dengan elemen 10, 20, 30, 40, dan 50, dengan rear-nya adalah nilai 50 dan front-nya nilai 10. Nah, setelah di DQ misalnya indeksnya tetap menjadi 5, tetap ada 5, tapi elemen front-nya sudah dihapus dan menggantikan elemen front-nya menjadi nilai 20. Nah, ini gambaran untuk misalnya linked list dengan ukuran 5, front-nya adalah 10, lanjut ke 20, 30, 40, 50, lalu ke 0 atau 0-nya rear. Nah, setelah di queue, front menjadi 20, 30, 40, 50, tetap dengan 0-nya adalah rear. Nah, operasi dasar pada queue itu ada 5. Yang pertama ada NQ, menambah elemen ke belakang queue. 2 adalah DQ, menghapus elemen dari depan queue. 3 front, melihat elemen di depan queue. 4 is empty, mengecek apakah queue kosong. Dan 5 is full, mengecek apakah queue penuh pada array. Operasi ini hanya ada pada contoh array ya. Di linked list karena sifatnya yang dinamis tidak bisa mengecek queue itu penuh karena ukurannya dinamis dan tidak bisa dan hanya sesuai memori komputer kita. Nah, berikut ini ada contohnya dalam gambaran. Nanti kita akan lihat lagi di program software dev C++ nya. Berikut ini. Nah, dalam array kita mempunyai kelas, ada private-nya dengan nama array-nya. Oh ya, ini juga di define dulu, misalnya ukuran array-nya dengan ini, contohnya 5. Di sini juga innya array-nya, lalu ukurannya itu max-nya 5. Ada publiknya, kita membuat queue, lalu ada is empty, is full. Nah, di sini ada NQ. Nah, di NQ ini kita menggunakan is full untuk mengecek misalnya jika array-nya penuh atau tidak. Lalu jika sudah dicek ini, kita akan menjalankan perintah if ini, yaitu untuk
masukkan elemen ke dalam queue-nya atau ke dalam array-nya. Nah, di queue ini dia menggunakan isEmpty ya, untuk mengecek misalnya jika queue-nya itu kosong atau tidak ada elemen gitu. Nah, jika sudah dicek, jika misalnya tidak ada elemen, dia akan mengeluarkan output ini, dan jika ada elemen dia akan menjalankan kode ini, yaitu menghapus elemen di akhir menghapus elemen di depan, maaf. Nah, sini ada inpick, yaitu dia menggunakan isEmpty juga untuk mengeceknya. Nah, jika sudah dicek, dia akan menjalankan ini kodenya, yaitu return front, yaitu dia akan mengeluarkan output elemen yang front gitu. Nah, ini ada void display. Di sini dia menggunakan isEmpty untuk pengecekan. Jika sudah dicek, dia akan menjalankan ini, yaitu dia akan mengeluarkan semua isi elemennya menggunakan for loop. Nah, sini ada inmain-nya. Jangan lupa membuat queue-nya, yaitu key. Nah, ini gunakan key-nya, terus gunakan fungsi-fungsinya yang sudah dibuat tadi, yaitu enqueue, display, pick, queue, dan display. Di queue dan display. Nah, ini contoh array-nya, dan ini contoh linked list-nya. Ini ada bedanya mungkin di sini ya, ada struct node-nya. Kita buat struct node-nya dengan node next-nya. Nah, dan rangkaian-rangkaiannya menggunakan node, temp data, next, null, dan temp. Tapi konsepnya sama, mungkin bedanya di pengecekan di enqueue ya. Dia tidak menggunakan isFull, tapi langsung saja dia menjalankan perintah-perintah dengan menggunakan node ya, langsung if rear, else, segala macam. Di queue juga sama, dia menggunakan empty. Di pick menggunakan empty juga, lalu menjalankan jika berhasil. Display juga sama, menggunakan empty, lalu jika sudah dicek dia akan menjalankan ini. Inmain-nya sama, kurang lebih sama. Mungkin bedanya di rangkaian code-nya, karena ini linked list bukan array, dan ada struktur node-nya. Dan bedanya mungkin di beda lagi itu isFull-nya. Nah, di sini ada tugas, saya ditugaskan untuk membuat program menu berbasis queue yang memungkinkan pengguna untuk 1. Menambahkan elemen ke dalam queue, 2. Menghapus elemen dari queue, 3. Melihat elemen depan, dan 4. Melihat seluruh isi queue, dan 5. Keluar dari program. Nah, langsung saja kita ke software dev C++ nya untuk melihat contoh ini yang tadi sudah saya jelaskan, lalu program yang akan saya buat menggunakan berbasis menu yang menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada di program ini atau contoh ini. Nah, di sini sudah ada contoh programnya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini array dan ini linked list. Nah, ini seperti biasa tadi, begini urutannya, ada class, public, bool empty, full, fungsi-fungsi dequeue, enqueue, pick, display, dan inmain-nya. Nah, kita langsung aja lihat bagaimana outputnya. Nah, outputnya begini, dia menggunakan enqueue, menambahkan 10, 20, 30, lalu dia menggunakan display untuk melihat isi queue, yaitu ada 10, 20, 30 sesuai urutannya yang kita masukkan tadi. Nah, elemen terdepannya apa? 10, karena dia yang pertama kali dimasukkan, yang berarti dia itu adalah frontnya. Lalu dia menggunakan di queue, 10 dikeluarkan dari queue, lalu isi queue-nya setelah dikeluarkan yaitu 20 dan 30. Nah, kalau linked list bagaimana? Mungkin sama saja ya, sama, berarti berhasil. Ini menggunakan enqueue, nambahkan 5, 15, 25, lalu display 15, 25, elemen terdepannya 5, benar. Lalu menggunakan di queue, elemen 5 dikeluarkan, lalu display 15 dan 25, benar. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu yang sudah saya ditugaskan tadi.
Caranya gampang saja, karena ini fungsinya sudah ada semua. Kita langsung saja copy paste yang sudah ada, lalu kita hanya ubahnya di inmain-nya saja. Langsung saja kita hapus, lalu kita buat menunya, sama kita buat. Nah, sudah hapus, langsung saja kita time lapse kan, karena sudah pasti lama. Nah, ini sudah jadi menunya. Kita menggunakan switch else atau switch case ya. Yang pertama kita membuat choice-nya dulu, lalu kita tambahkan teks-teksnya untuk outputnya atau visualnya. Misalnya 1 NQ, 2 DQ, 3 pick, 4 display, 5 keluar. Lalu kita menggunakan chain untuk choice-nya atau pilihan menunya. Lalu kita ada switch-nya, tambah ada case untuk NQ, kita masukkan nilai, lalu masukkan filenya. Lalu case 2 ada DQ, case 3 ada pick, case 4 ada display, dan case 4 ada untuk keluar dari menunya. Kalau di link list mungkin sama saja, karena perintah-perintahnya atau fungsi-fungsinya sama, jadi kita memanggilnya dengan rangkaian coding yang sama gitu. Nah, langsung saja kita coba bagaimana jika kita run programnya. Nah, kita sudah muncul ini tampilannya dengan menu ada 5 pilihan. Yang pertama NQ, DQ, pick, display, lalu ada keluar. Jadi kita coba yang pilihan pertama, yaitu NQ. Kita masukkan nilai misalnya 5, dan kita akan muncul 5 dimasukkan ke dalam queue, dan kita akan lakukan pengecekan menggunakan pick atau display. Kita coba di pick dulu, berhasil, berarti elemen yang tadi kita tambahkan beneran ditambah, dan kita fungsi pick juga berhasil dengan 100%. Nah, kita display juga berhasil, dia mengeluarkan isi queue yang hanya ada 5. Misalnya kita tambahkan lagi dulu, kita gunakan display, jika ada 2 berarti berhasil. Nah, berhasil, ada elemen 5 dan elemen 10. Nah, kita coba menggunakan pilihan kedua, yaitu di queue. Kita hapus elemen yang front atau elemen yang di depan. Nah, 5 dikeluarkan dari queue. Nah, kita cek dengan pick. Nah, frontnya sudah berubah menjadi 10. Lalu kita lihat displaynya. Nah, 5 nya sudah tidak ada dan menyisakan hanya 10. Nah, itu saja mungkin dari array atau contoh program menu menggunakan array. Kita coba di link list. Kalau tidak ada yang salah, tampilannya akan sama dan fungsinya akan berhasil juga. Kita coba dengan pertama NQ, tambahkan 5, kita tambahkan lagi coba 10. Lalu kita lihat dari picknya, 5 benar, frontnya 5 karena elemen yang pertama dimasukkan yaitu 5, dan berarti 5 adalah front. Lalu kita lihat displaynya benar, ada 5 dan ada 10. Kita coba hapus menggunakan di queue frontnya. 5 dikeluarkan dari queue, kita cek picknya berubah dari 10. Nah, elemen terdepan menjadi 10. Nah, kita lihat displaynya, nah, elemen tersisa jadi 10 doang. Nah, program menu yang baru saja saya buat berhasil. Mungkin ini saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.